Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawatullahi wassalamu ala hadzal nabil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat hidup, sehat dan kesempatan, sehingga alhamdulillah hari ini tanggal 5 Juli 2022 kita bisa melaksanakan kegiatan wisudawati siswa-siswi kita di MDA Baitul Akbar ini. Berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Yang kami hormati orang tua daripada siswa, Bapak, ada Pak Burhan, Pak bin Nahar, juga ibu-ibu daripada orang tua siswa, dan juga guru-guru kami, ada Ibu Rudiatik, ada Pak Safi'i, ada Ibu Nadia dan Ibu Norma, dan juga protokol yang telah membacakan ataupun memanggil kami tadi. Dan berkhusus juga buat adik-adik kami, anak-anak kami, siswa-siswi MDTA yang saat ini sudah purna bakti di MDA Baitul Akbar ini, Pak. Jadi alhamdulillah melalui proses panjang mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampailah kelas 4, anak-anakku semua alhamdulillah sudah bisa menamatkan, Pak. Dan ini kita sudah terdaftar di Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hilir, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, yang kami muliakan dan kami hormati, tentu kami berterima kasih kepada guru-guru yang begitu sangat pejuang dalam memberikan didikan pelayanan kepada anak Bapak Ibu semua, sehingga pada saat ini mereka sudah bisa memakai toga itu, Pak, ya kan? Alhamdulillah. Dan ini bukan berarti tamat daripada sekolah ini sampai di sini, tidak. Masih ada tahapan-tahapan selanjutnya, ya kan? Saya dulu, Pak, juga di MDA, Pak. Kalau dulu namanya kutab, Pak. Nah, sampai kelas 4 kutab dulu saya di Pelabuhan Nelayan. Nah, waktu itu belum macam ini, Pak, belum semodern ini. Waktu itu kami sudah ngumpul, dah makan bareng, dah tak ada istilah macam dia maju. Sekarang sudah maju nih, Pak. Dah pakai wisuda, cantik semua, ganteng-ganteng semua, kan kita hormat dengan sedemikian rupa, sehingga anak-anak kita ini memang memiliki wibawa ke depannya menjadi calon pemimpin negara Rokan Hilir akan datang, Pak. Nah, inilah harapan kita. Jadi nanti setelah kita masuk MDA, ada SD, ada SMP, ada SMA, dan ada juga perguruan tinggi, Pak. Nah, kami juga, Pak, selain di mengelola MDA ini bersama Rudiati dan kawan-kawan, ada Bu Nadia, Safi dan Norma. Kami juga di kampus, Pak. Di kampus Teh Arido Bagan Sapi. Salah satunya Safi mahasiswa kita, Pak. Nadia juga mahasiswa. Ini si Norma juga mahasiswa, Pak. Dan sekarang ini sudah mau calon sarjana nih, Pak. Sarjana pendidikan ya, Norma ya. Kalau nanti Nadia itu sarjana ekonomi, Safi'i sarjana pendidikan. Nah, tinggal lagi Bu Rujati. Saya sering ngajak juga, iya Bu, gabung. Kalau di Arido itu kadang dia bisa dicicil, Bu. Nah, itulah kemudahan kalau kita kuliah di daerah itu, Bu. Bisa dicicil biayanya. Makanya saya sering bilang Bu Ruji lagi lah, Bu, gabung di Arido. Nanti tengok si Bayi. Saya sekarang sudah semester 4, Bu. Sudah bertahap-tahap, Bu. Jadi iyalah kita kejar. Jadi kalau pendidikan itu, Bu, Pak, tidak memandang usia ya. Nah, saya juga, Pak, kemarin 2019 waktu itu memang pas sedang bencalekan ya, Bu ya. Saya juga kuliah, Pak, lanjut di Pekanbaru pakai Honda selama lebih kurang 3 tahun selesai, Pak, alhamdulillah. Karena kan di perguruan tinggi itu kita
di saat administrasinya harus S2, magister apapun lah itu bidang keilmuannya. Dan saya ambil kemarin itu bidang magister ilmu komunikasi. Habis itu baru bisa diakui sebagai tenaga dosen di perguruan tinggi. Kalau tidak itu tidak bisa, Pak. Maka semalam 2019 dan 2021 saya baru selesai, Bu. Nah, kuliah di strata 2-nya. Kalau S1-nya di UIN Suska, S2-nya di UNRI. Jadi tidak ada batasan bagi kita untuk menuntut ilmu, Pak. Padahal umur saya ini, Bu, Pak, sudah 40 tahun. Nah, tapi masih tetap bersemangat memberikan, setidaknya nanti kita memberikan kabar gembira itu kepada anak cucu kita, Pak, yang akan datang. Kita ini bakalan akan menjadi kakek dan lain sebagainya. Nah, inilah ijazah Bapak dulu, pernah berkuliah, pernah sekolah, kan itu yang penting, Pak. Nah, jadi memberikan motivasi kepada anak-anak kita yang akan datang. Nah, inilah merupakan suatu perjalanan panjang dan sejarah hari ini anak-anak kita bisa diwisuda di MDTA Baitul Akbar ini. Sehingga ada yang mengatakan siapa yang bersungguh-sungguh menjadda wajadda, dia akan berhasil, Pak. Yakinlah. Dan orang yang menuntut ilmu itu diberikan jalan keluar yang tidak dia sangka-sangka, Pak. Saya sampaikan tadi ke Bapak, saya ini kan orang kita Pedamaran, Pak. Ah, Ibu Ruji tahu, ke kawan semua tahu. Cuman saya sekarang domisilinya di Bagan, Pak. Dulu saya tinggal di samping rumah Pak Malis itu. 2002 tadi saya sampaikan ke Bapak, 2002 saya sudah meninggalkan Pedamaran. Habis saya memanen padi, Pak, waktu itu modal untuk berangkat Pekanbaru. Habis itu saya tinggal di masjid, bukan di kos, Pak. Karena kita keterbatasan ekonomi, saya berangkat dari Pedamaran. Pas memanen padi terakhir, Bu, saya berangkat 2002 berangkat Pekanbaru, tinggalnya di masjid, Pak. Nah, maksudnya Pak, ngomong umur saya, Pak. Begitulah perjuangan menempuh pendidikan. Tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi kata Tuhan itu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau kita menuntut ilmu itu diberikan jalan kemudahan, jalan yang kita tidak pernah sangka-sangka sebelumnya, Bapak Ibu. Nah, coba bayangkan. Setelah saya selesai kuliah, saya gabung menjadi wartawan, kemudian saya diberikan kepercayaan untuk menjadi sekretaris prodi komunikasi waktu itu, Nadia Norma Safi. Pas balik sekolah kuliah, Pak, coba bayangkan. Tidak pernah kita menyangka bahwasanya saya nanti akan menjadi sekretaris, tidak. Oh, nanti saya nanti kuliah, bersekolah, nanti saya akan menjadi ketua prodi, tidak. Itu tidak kita cita-citakan, Pak. Jalan yang kita tidak sangka-sangka. Maka saya pesan kepada adik-adik semua, teruslah belajar dengan ikhlas, tuntut dan ilmu, walaupun ke negeri Cina kalau dulu ya, Pak, ya. Kalau sekarang ini tak payah, karena teknologi kita sekarang sudah maju. Nah, tengok ini sekarang kita sudah pakai teknologi, Pak. Memakai TV-TV streaming, TV-TV YouTube, kan. Jadi segala rutinitas kita sekarang ini sudah dimainkan dengan visualisasi. Salah satunya saya bawa kamera, Pak. Jadi saya ini selain mengelola di bidang MDA, guru jati yang eksekusi lapangan, saya kan di jurnalis di Ceria TV, Pak. Nanti kalau nanti Bapak bisa sering nonton YouTube, nanti cari aja Ceria TV, nanti nampak tuh. Dari Rokan Hilir, Junaidi melaporkan. Nah, itu dia. Nah, cari nanti di channel YouTube, Bu, Ceria TV itu ada logonya di mobil itu, Bu. Nah, jadi adik-adik semua, pendidikan itu adalah jendela dunia. Nah, tidak bisa yang terbantahkan sampai saat ini, Pak. Nah, Thomas Alva Edison itu, Pak, yang menemukan lampu itu 1000 kali dia uji coba, Pak. Sampai saat ini lampunya itu dipakai oleh dunia. Thomas Alva Edison. Selalu dia diremehkan, dicemoohkan oleh orang, dia tetap komit untuk belajar. Itulah Thomas Alva Edison, sehingga lampunya sekarang bisa kita pakai. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan kepada adik semua, setelah ini nanti tamat, lanjutkan nanti ini sekarang sudah SD, Bu, ya. Nah, sudah SD, tamat SD, nanti SMP, ada SMP, SMA, langsung perguruan tinggi. Kalau sekarang ini sudah mudah, karena tadi saya sampaikan bahwasanya kalau kita kuliah daerah itu banyak kemudahan-kemudahan yang telah diberikan. Ini nanti tanya sama Nadia, sama Safi'i, ya kan, yang kuliah di Rokan Hilir. Nah,
Inilah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan melalui pertemuan ini bisa memberikan kita menguatkan silaturahmi kita, dan kita menjadi orang-orang yang betul-betul untuk mempelajari pendidikan ini, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Inilah yang harus kita pelajari, dan kita berharap kepada Bapak Ibu semua. Kami juga Pak ada membuat sekolah PKBM Baitul Akbar Pak di situ ya Bu Ruji ya. Jadi sekolah PKBM Baitul Akbar itu selain MDA, kalau ini MDA Baitul Akbar pendidikan agama, kalau PKBM Baitul Akbar itu Jalan Sumbertani Pak, dekat rumah Pak Samsuri, jalan itu kita bisa mengeluarkan ijazah SD, SMP, SMA Pak. Nah, jadi tahun ini kami sudah mengeluarkan ijazah itu sebanyak 63 ijazah Bu Ruji. Yang SMP itu 33, yang SMA itu 32, sekitar 65 lah tahun ini Pak. Jadi sudah berlangsung sekitar 4 tahun yang lalu. Nah, jadi misalkan ada Bapak, Ibu, anak kemenakan yang putus sekolah, bisa nanti kami mengeluarkan ijazah dengan cara mendaftar ke kami. Nah, itu Pak. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, Ibu Majelis Guru yang kami banggakan, dan adik-adik kami yang kami banggakan, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka wisuda kita pada hari ini kita baca dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah mudah-mudahan kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang kita peroleh dari guru-guru kita menjadi ilmu yang berkah, bermanfaat untuk diri kita pribadi, untuk kedua orang tua, untuk agama, bangsa dan negara. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Tentu dalam penyampaian kami ada silap dan salah dalam penyampaian ini. Kebenaran itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan itu adalah milik kita manusia ya Pak ya. Oleh karena itu, sesama kita manusia saling memaafkan, kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampunan. Billahi sabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.